Sahabat Irman Hidayah, bagi seorang muslim, hidup di dunia bukanlah tanpa aturan. Allah telah menetapkan batas-batas yang jelas, jalan yang terang, dan peringatan yang tegas. Namun, ada dosa-dosa yang bukan hanya mendatangkan siksa di akhirat, tapi juga mempercepat turunnya azab di dunia. Azab itu bisa berupa musibah, kehancuran, penyakit, hingga hilangnya keberkahan dari hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, Dia segerakan balasan dosa mereka di dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Banyak yang mengira hidupnya masih aman, padahal pintu-pintu azab bisa terbuka tanpa disadari karena dosa yang terus dibiarkan. Hari ini kita akan membahas 5 dosa besar yang menurut Al-Quran dan hadis dapat mempercepat datangnya azab. Simaklah hingga akhir agar kita bisa menjauhinya dan menjaga diri serta keluarga dari murka Allah. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar, semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina. Sahabat Irman Hidayah, zina adalah salah satu dosa besar yang Allah sebutkan secara tegas dalam Al-Quran, bukan hanya dalam bentuk larangan, tapi juga peringatan keras agar tidak mendekati zina itu sedikit pun. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Perhatikan, Allah tidak sekadar berkata, "Jangan berzina," tetapi "jangan mendekati zina." Artinya, semua langkah, isyarat, atau keadaan yang dapat menjerumuskan ke arah zina pun dilarang. Baik itu pandangan mata yang tidak dijaga, pergaulan bebas tanpa batas, atau khalwat berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Rasulullah SAW pun menegaskan besarnya bahaya zina dalam sabdanya. Tidaklah seseorang berzina ketika berzina, melainkan saat itu imannya sedang dicabut darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini, menurut Imam Nawawi rahimahullah adalah bahwa iman seorang pelaku zina akan terangkat darinya pada saat perbuatan itu dilakukan. Iman itu seperti awan di atas kepalanya, dan setelah ia selesai, iman itu akan kembali jika ia bertaubat dengan taubat nasuha. Ini menunjukkan betapa besar noda yang ditimbulkan zina pada hati seorang mukmin. Sahabat Irman Hidayah, zina bukan hanya dosa pribadi, ia membawa dampak sosial yang mengerikan. Kehancuran rumah tangga, rusaknya nasab, tersebarnya penyakit berbahaya, hilangnya rasa malu, bahkan turunnya azab kolektif bagi suatu masyarakat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Ad-Da' wad Dawa menjelaskan, zina adalah salah satu sebab terbesar dicabutnya keberkahan umur, rezeki, dan ketentraman. Dalam sejarah umat terdahulu, kita melihat kisah kaum Nabi Luhut alaihi salam. Meskipun dosa mereka adalah homoseksual, ia adalah bagian dari zina yang diharamkan. Allah tidak hanya menurunkan azab kepada mereka, tetapi membalikan negeri mereka dan menghujaninya dengan batu dari langit. Semua ini menjadi pelajaran bahwa pelanggaran batasan Allah dalam masalah kehormatan akan mengundang murka yang cepat. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut zina sebagai induk kerusakan moral, karena dari perbuatan ini lahir banyak dosa lain, dusta, khianat, bahkan pembunuhan demi menutupi aib. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa hukuman zina di dunia, rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah adalah bentuk rahmat Allah untuk mencegah dosa yang lebih besar. Sahabat Irman Hidayah, marilah kita jaga diri, keluarga, dan generasi kita dari fitnah zina. Mulailah dari menundukkan pandangan, menjaga adab pergaulan, serta memperkuat benteng iman dengan ibadah. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para pemuda. "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi perisai baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingatlah, zina bukan hanya dosa yang akan dibalas di akhirat.
ia juga mendatangkan azab di dunia, baik berupa hilangnya keberkahan, hancurnya hubungan sosial, hingga datangnya musibah yang meluas. Yang kedua adalah kecurangan dalam timbangan dan jual beli. Sahabat Irman Hidayah yang dirahmati Allah, dosa ini sering dianggap sepele oleh sebagian orang. Mereka merasa mengurangi timbangan atau menipu sedikit dalam transaksi bukanlah hal besar. Padahal Allah memberikan peringatan yang sangat keras dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang timbangan fisik, seperti saat menakar beras atau menimbang emas. Maknanya lebih luas, mencakup seluruh bentuk penipuan dalam transaksi, baik itu mengurangi kualitas barang, memanipulasi harga, menyembunyikan cacat barang, atau mengurangi hak orang lain dalam bentuk apapun. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sebuah hadis, "Barang siapa menipu kami, maka dia bukan bagian dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Kata "bukan bagian dari golongan kami" di sini menurut Imam Nawawi rahimahullah menunjukkan betapa besarnya dosa menipu dalam muamalah. Perbuatan ini menghapus nilai iman saat dilakukan dan pelakunya berada di bawah ancaman keras Allah. Sahabat Irman Hidayah yang dirahmati Allah, sejarah mencatat bahwa umat Nabi Syu'aib alaihissalam dihancurkan karena dosa ini. Mereka terkenal mengurangi takaran dan timbangan, menipu dalam jual beli, serta merampas hak orang lain. Allah menurunkan azab berupa gempa dahsyat yang membinasakan mereka seluruhnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Hud ayat 84-94 sebagai peringatan bagi kita semua. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa kecurangan dalam timbangan dan jual beli adalah bentuk kedzaliman yang nyata karena mengambil hak orang lain dengan cara tersembunyi. Sementara Imam Al-Qurtubi rahimahullah menegaskan bahwa dosa ini lebih berat daripada mencuri secara terang-terangan karena pelakunya berusaha menutupi keburukan dengan topeng kejujuran. Rasulullah juga mengingatkan akan dampak duniawinya. Pasar yang penuh penipuan akan kehilangan keberkahan, rezeki menjadi sempit, dan masyarakat akan diliputi ketidakpercayaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau melewati seorang penjual makanan lalu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan dagangan. Ternyata bagian bawahnya basah dan rusak. Beliau pun bersabda, "Apa ini wahai penjual?" Penjual itu menjawab, "Kena hujan wahai Rasulullah." Beliau pun berkata, "Mengapa tidak kamu letakkan di atas agar orang melihatnya? Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Sahabat Irman Hidayah, mari kita renungkan. Jika kita menjadi penjual, berikanlah takaran yang penuh, jelaskan kondisi barang dengan jujur, dan hindari segala bentuk penipuan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan bahwa kejujuran dalam muamalah bukan hanya perintah agama, tetapi juga kunci keberkahan rizki. Ingatlah, kecurangan tidak selalu langsung dibalas dengan azab besar. Kadang ia berwujud rizki yang hilang berkahnya, uang yang cepat habis, hati yang gelisah, dan hilangnya rasa percaya dari orang lain. Namun, jika dosa ini merajalela di sebuah negeri, Allah bisa menurunkan azab kolektif seperti kelaparan, krisis ekonomi, dan perpecahan sosial. Sahabat Irman Hidayah, jangan sampai kita termasuk orang yang Allah sebut dalam Al-Mutaffifin, celaka, rugi, dan jauh dari rahmatnya. Mari kita jaga diri dengan kejujuran, karena rizki yang sedikit tapi halal jauh lebih baik daripada harta yang melimpah tapi haram. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah pintu surga kita. Mereka adalah sebab kita ada di dunia, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan cinta demi membesarkan kita. Tidak ada satupun manusia di dunia yang tulus mencintai kita seperti mereka. Karena itu, Islam menempatkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sebagai salah satu kewajiban terbesar setelah beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman,
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Perhatikan, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berbakti, tetapi bahkan melarang sekadar berkata "ah" kepada orang tua. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, jika perkataan sekecil "ah" saja dilarang, apalagi mengucapkan kata-kata kasar, membentak, atau menyakiti hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang azabnya dipercepat di dunia. Dalam hadis riwayat Hakim, beliau bersabda, dua dosa yang disegerakan balasannya di dunia adalah durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim menafsirkan bahwa azab yang dimaksud bisa berupa kesempitan hidup, hubungan keluarga yang retak, hingga dicabutnya keberkahan dari umur dan rezeki seseorang. Sahabat Irman Hidayah, durhaka kepada orang tua itu banyak, bukan hanya memaki atau memukul, tapi juga mengabaikan panggilan mereka, menganggap remeh nasihatnya, menunda memberi nafkah ketika mereka butuh, atau lebih mendahulukan kesenangan pribadi daripada merawat mereka. Bahkan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengingatkan bahwa menatap orang tua dengan tatapan marah pun termasuk bentuk kedurhakaan. Lihatlah betapa besar kedudukan orang tua. Dalam sebuah hadis yang masyhur, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 kali Rasulullah menyebut ibu, menunjukkan betapa besar perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan bahwa bakti kepada ibu dan ayah harus dilakukan sepanjang hidup, bahkan setelah mereka wafat, dengan cara mendoakan mereka, menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka, dan melanjutkan amal kebaikan mereka. Sahabat Irman Hidayah, durhaka kepada orang tua bukan hanya mengundang murka Allah, tapi juga memutus jalan keberkahan hidup. Banyak kisah nyata tentang anak-anak yang hidupnya sempit, bisnisnya bangkrut, rumah tangganya hancur, hanya karena melukai hati orang tuanya. Mari kita renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh berbakti kepada orang tua kita? Apakah kita sudah menahan diri dari ucapan yang menyakitkan? Apakah kita sudah mendoakan mereka setiap hari, bahkan ketika mereka sudah tiada? Ingatlah, pintu surga bisa tertutup hanya karena satu kata kasar kepada orang tua. Sebaliknya, ridho mereka adalah jalan lapang menuju ridho Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhoan Allah bergantung pada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua. Maka, sahabat Irman Hidayah, sebelum terlambat, mari kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Ucapkan kata-kata yang lembut, layani mereka dengan sepenuh hati, dan jadikan senyum mereka sebagai tujuan hidup kita. Yang keempat adalah memutus silaturahmi. Sahabat Irman Hidayah, silaturahmi adalah ikatan yang Allah perintahkan untuk dijaga. Bukan hanya sekedar hubungan darah, tetapi juga hubungan kasih sayang, saling membantu, dan saling mendoakan di antara kerabat. Memutus silaturahmi bukan hanya dosa besar, tetapi juga menjadi salah satu penyebab tercepat turunnya azab Allah di dunia. Allah Ta'ala memperingatkan dalam firman-Nya, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi
dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, lalu ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22-23. Ayat ini menggambarkan bahwa memutus silaturahmi adalah tanda kerusakan hati dan sumber datangnya laknat Allah. Laknat berarti dijauhkan dari rahmatnya, dan itu adalah musibah yang lebih besar dari sekedar musibah dunia. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Irman Hidayah, memutus silaturahmi bukan hanya berarti memutus komunikasi secara total, mengabaikan kebutuhan kerabat yang membutuhkan, enggan menyapa karena ego, memelihara dendam, atau bahkan menolak untuk memaafkan kesalahan kerabat, semuanya adalah bentuk memutus silaturahmi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa silaturahmi yang sempurna adalah mengunjungi, membantu, dan mendoakan. Sedangkan bentuk paling minimal adalah menyapa dan menanyakan kabar, baik langsung maupun melalui perantara. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwa memutus hubungan kekeluargaan bisa menjadi sebab dicabutnya keberkahan umur dan rizki. Bahkan ia mengutip hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa besar pengaruh silaturahmi terhadap kehidupan dunia kita. Ia bukan hanya ibadah, tapi juga sebab datangnya keberkahan hidup. Sebaliknya, memutusnya akan mempersempit rizki dan mempersingkat umur, dalam arti keberkahannya dicabut. Sahabat Irman Hidayah, banyak di antara kita yang kadang membiarkan perkara kecil merusak hubungan keluarga. Perselisihan warisan, salah paham dalam ucapan, atau perbedaan pendapat bisa menjadi jurang yang memisahkan. Padahal jika kita menahan ego dan memaafkan, hubungan itu bisa kembali utuh. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukil dari para ulama bahwa memutus silaturahmi termasuk dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Azab itu bisa berupa hati yang sempit, keluarga yang tercerai-berai, atau hidup yang terus diliputi masalah. Rasulullah juga memberi contoh yang luar biasa. Beliau tetap menyambung hubungan dengan kerabat yang memusuhinya di Mekah. Bahkan ketika Fathul Makkah, saat beliau memiliki kekuasaan untuk membalas, beliau justru memaafkan dan memuliakan mereka. Ini adalah teladan agung bahwa silaturahmi harus dijaga meskipun kita pernah disakiti. Sahabat Irman Hidayah, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Adakah kerabat yang sudah lama tidak kita hubungi? Adakah saudara yang kita abaikan karena kesalahan masa lalu? Jangan tunggu ajal datang untuk memperbaiki hubungan. Karena memutus silaturahmi adalah jalan menuju azab, sementara menyambungnya adalah pintu menuju rahmat dan keberkahan Allah. Yang kelima adalah kezoliman dan merampas hak orang lain. Kezoliman adalah dosa besar yang berat di sisi Allah. Zolim berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengambil hak orang lain, menindas, atau menyakiti tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Ta'ala memperingatkan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zolim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud ayat 113. Ayat ini tidak hanya melarang kita berbuat zolim, tetapi juga melarang condong kepada pelaku zolim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa condong kepada orang zolim bisa dalam bentuk mendukung, membantu, atau diam melihat kezoliman tanpa berusaha mencegahnya. Semua ini berpotensi mengundang murka Allah. Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kalian terhadap doa orang yang dizolimi karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi peringatan bahwa doa orang yang terzalimi akan langsung diangkat ke hadapan Allah, meskipun ia seorang pendosa, karena Allah membelanya. Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa kezoliman adalah salah satu dosa yang balasannya sering disegerakan di dunia, berupa kehuncuran, hilangnya kekuasaan, atau terjadinya bencana yang meluas. Sahabat Irman Hidayah, kezoliman tidak hanya dalam bentuk besar, seperti merampas tanah, memenjarakan orang tanpa alasan, atau menipu dalam jumlah besar. Ia juga bisa berupa meminjam barang dan tidak mengembalikannya, memakan warisan anak yatim, memotong gaji karyawan tanpa alasan, atau bahkan menyebarkan fitnah yang merusak nama baik orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya,
baik dalam hal kehormatan atau harta, hendaklah ia meminta halal darinya hari ini, sebelum datang hari yang tidak ada dinar dan dirham. Pada hari itu, jika ia memiliki amal soleh, maka amal itu akan diambil untuk membayar kezalimannya. Jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa saudaranya akan diambil dan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa kezaliman adalah hutang yang harus dibayar, dan jika tidak dibayar di dunia, maka ia akan dibayar dengan amal kebaikan di akhirat. Kezaliman juga menjadi penyebab kehancuran sebuah bangsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya manusia sebelum kalian binasa, karena jika orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya, dan jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum yang tidak adil adalah bentuk kezoliman yang dapat mempercepat turunnya azab Allah atas suatu kaum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa tegaknya keadilan adalah penopang kehidupan, sementara kezoliman adalah sebab runtuhnya sebuah peradaban. Sahabat Irman Hidayah, jangan kira kezoliman akan hilang begitu saja. Allah telah berjanji dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Maka, sahabat Irman Hidayah, marilah kita berpegang pada pesan Rasulullah, jauhi kezoliman walau sekecil apapun. Kembalikan hak yang pernah kita ambil, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, dan tegakkan keadilan dimanapun kita berada, karena Allah Maha Adil dan Dia akan menegakkan keadilannya baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Irman Hidayah, 5 dosa yang telah kita renungkan bersama bukan sekadar daftar larangan. Mereka adalah tanda peringatan dari Allah, batas-batas yang Dia pasang di jalan hidup manusia agar kita selamat. Zina, kecurangan dalam timbangan dan jual beli, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahmi, dan kezoliman. Semuanya bukan hanya dosa di atas kertas, tetapi racun yang mematikan jiwa, menghancurkan masyarakat, dan mempercepat turunnya azab. Kita telah melihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa dosa-dosa ini memiliki sifat yang sama. Mereka membawa kebinasaan bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Zina merusak kehormatan dan mengundang penyakit. Kecurangan dalam timbangan merobohkan kepercayaan dan menghancurkan pasar. Durhaka kepada orang tua menutup pintu surga dan mengundang murka Allah. Memutus silaturahmi, memutus aliran rahmat, dan menjerumuskan pada kesempitan hidup. Kezoliman menghancurkan keadilan dan menjerumuskan bangsa ke jurang kehancuran. Al-Quran telah memberi gambaran jelas tentang akibat dari kesombongan dan pembangkangan ini. Kaum Nabi Lut dihancurkan karena pelanggaran batas kehormatan. Kaum Nabi Syuaib dimusnahkan karena kecurangan dalam timbangan. Bani Israel dilaknat karena durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali kekeluargaan. Negeri-negeri yang makmur menjadi tandus karena kezoliman para penguasanya dan kelalaian rakyatnya dalam menegakkan keadilan. Semua itu bukan cerita dongeng, melainkan jejak nyata sejarah yang menjadi pelajaran bagi yang mau berpikir. Sahabat Irman Hidayah, dosa-dosa ini juga sering dimulai dari hal kecil. Pandangan yang dibiarkan liar, tawar-menawar yang tidak jujur, ucapan yang meninggikan suara kepada orang tua, gengsi untuk meminta maaf kepada kerabat, atau mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Kecil di mata kita, tapi di hadapan Allah, ia bisa menjadi sebab kebinasaan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, azab Allah tidak selalu turun dalam bentuk petir atau gempa bumi. Kadang ia berupa hati yang keras, doa yang tidak lagi diangkat, rezeki yang sempit, atau rasa tenang yang hilang dari hidup. Inilah azab yang paling halus, namun paling menyiksa, karena orang yang mengalaminya sering tidak sadar bahwa itu adalah peringatan dari Allah. Para ulama juga mengingatkan
bahwa azab yang disegerakan di dunia sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar ia sadar dan kembali sebelum hari yang tiada ampunan tiba. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, azab dunia adalah teguran, azab kubur adalah penyesalan, azab akhirat adalah kehinaan yang tiada akhir. Sahabat Irman Hidayah, bayangkan jika 5 dosa ini menyatu dalam satu masyarakat. Zina merajalela, perdagangan penuh kecurangan, anak-anak menantang orang tuanya, kerabat saling membenci, dan penguasa maupun rakyat sama-sama berlaku zolim. Apakah kita masih bisa berharap keberkahan turun? Apakah kita masih bisa berharap hidup tentram? Atau justru kita sedang menunggu waktu datangnya azab yang akan menyapu semuanya tanpa pandang bulu? Allah Ta'ala berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya." Ayat ini menegaskan bahwa jika dosa-dosa besar dibiarkan merajalela, azab Allah akan turun menyeluruh, menimpa baik yang bersalah maupun yang diam. Maka setiap jiwa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya dari dosa dan berusaha mencegah kerusakan di sekitarnya. Sahabat Irman Hidayah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Dunia hanya persinggahan, sedangkan akhirat adalah kampung halaman yang sebenarnya. Azab dunia bisa kita hindari dengan kesadaran dan taubat, tetapi azab akhirat tidak ada yang sanggup menahannya. Semoga hati kita senantiasa lembut untuk menerima nasihat, telinga kita peka mendengar peringatan, dan langkah kita selalu menuju jalan yang diridhoi Allah. Karena saat azab datang, tidak ada lagi waktu untuk menoleh ke belakang. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga 5 perbuatan yang dapat menghalangi rezeki turun. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.